Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas etika dan pencegahan fraud. Topik ini sangat penting ya bagi kita, di mana nanti bagaimana sih kita harus mencegah fraud, baik itu fraud yang dilakukan oleh staf, fraud yang dilakukan oleh manajer, maupun fraud yang dilakukan oleh direktur. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 jenis fraud yang harus kita cegah terjadinya. Ada banyak cara untuk mencegah fraud. Seperti dibuatlah suatu peraturan atau suatu kode etik yang ada di dalam perusahaan itu untuk mencegah fraud. Dibuatlah sebuah fungsi whistleblowing system yang ada di dalam perusahaan itu. Itu juga dalam upaya untuk mencegah fraud. Yang ketiga, dilakukanlah sebuah informasi dan komunikasi untuk meningkatkan nilai etika yang tinggi untuk setiap individu yang ada di dalam sebuah perusahaan. Jenis fraud yang pertama itu adalah asset misappropriation. Yaitu penyalahgunaan atau pencurian aset. Memang tidak sedikit ya contoh-contoh bagaimana penyalahgunaan atau pencurian aset. Contoh dari penyalahgunaan adalah misalnya menggunakan mobil dinas untuk keperluan keluarga. Terus yang kedua adalah jenisnya fraudulent statement, yaitu rekayasa dalam laporan keuangan. Jenis fraud rekayasa dalam laporan keuangan itu akan berdampak sangat dalam baik bagi perusahaan maupun bagi stakeholder, terutama investor yang memiliki saham perusahaan tersebut. Tidak sedikit contoh ya yang bisa kita baca terkait dengan rekayasa dalam laporan keuangan. Tidak saja Enron ya, yang ada di Amerika, yang merekayasa laporan keuangannya pada tahun 2002, sehingga memaksa pemerintah Amerika Serikat untuk mengeluarkan sebuah hukum yang digunakan untuk melindungi investor dalam sebuah perusahaan yang sudah go public. Contoh di Indonesia juga ada ya, seperti laporan keuangan PT Garuda. Itu juga pernah ada rekayasa yang menghebohkan ya, yang menghebohkan di Indonesia. Terus jenis fraud yang ketiga adalah corruption, yaitu penyalahgunaan wewenang.
Penyalahgunaan wewenang ini bisa juga berakibat atau berimbas pada rekayasa dalam laporan keuangan. Misalnya ya, seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya, di mana pimpinannya itu menyalahgunakan wewenang ketika dia berinvestasi pada menggunakan uang perusahaan untuk berinvestasi saham yang akibatnya saham itu tidak malah bertambah ya nilainya, tetapi saham itu malah turun terus nilainya. Sehingga dampaknya adalah karena sebagian besar uang yang ada di dalam asuransi itu diinvestasikan dalam saham, maka ketika ada nasabah yang mau mencairkan preminya, mau mencairkan asuransinya, maka asuransi itu gagal bayar. Itu merupakan salah satu contoh adalah penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, corruption dalam jenis penyuapan. Ya ada beberapa contoh ya penyuapan ya. Baik itu perusahaan itu menyuap ke orang lain maupun perusahaan disuap oleh orang lain. Contoh perusahaan itu menyuap itu adalah sering terjadi ketika terjadi sengketa pajak antara perusahaan dengan perpajakan. Sehingga dalam upaya untuk merendahkan pajak, mereka melakukan penyuapan ke pegawai pajak agar pajaknya tidak terlalu tinggi. Jenis yang ketiga dari corruption itu adalah penerimaan ilegal yang sering juga dinamakan gratifikasi. Ya banyak contoh ya penerimaan ilegal itu. Baik dari jumlah yang kecil sampai dengan jumlah yang tidak ternilai. Penerimaan ilegal itu tidak harus berkaitan dengan hubungan bisnis ya. Tidak harus seperti itu. Penerimaan ilegal itu juga bisa dikarenakan hubungan baik saja antara person dengan person. Contoh ya, presiden kita itu pernah menerima gitar ya dari band metal dan gitar itu diserahkan ke KPK sebagai barang penerimaan atau gratifikasi. Itu dinamakan juga penerimaan ilegal karena dalam aturannya pejabat negara maupun pejabat pemerintahan itu dilarang untuk menerima gratifikasi. Nah, bagaimana untuk mencegah aset misappropriation, fraudulent statement maupun corruption? Itu tentu ya harus dilakukan terlebih dahulu oleh pimpinan yang ada di dalam perusahaan. Tanpa ada keteladanan dari seorang pimpinan di perusahaan, maka untuk bisa mencegah fraud itu sangat sulit. Seorang pimpinan itu harus mempunyai budaya kejujuran
dan mempunyai etika yang bernilai tinggi. Sehingga setiap individu yang ada di dalam perusahaan itu akan meneladani mereka. Sehingga pimpinan itu akan sangat mudah untuk membimbing setiap individu yang ada di dalam perusahaan itu tidak melakukan fraud karena dia sudah memberi contoh. Yang kedua, perusahaan itu harus menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lagi-lagi ini melibatkan pimpinan ya. Tidak boleh ada salah satu fungsi yang ada di dalam organisasi ataupun perusahaan itu yang sangat dominan. Sehingga dia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan direktur. Dia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan dewan komisaris. Dia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan dewan direktur. Itu tidak boleh ada, supaya lingkungan kerja menjadi positif. Tidak menimbulkan ya kesan negatif, tidak menimbulkan kesan iri dari lingkungan atau fungsi lain yang ada di dalam perusahaan. Terus yang ketiga adalah mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang kompeten. Ini juga melibatkan keteladanan dari seorang pimpinan ya. Siapa yang mengangkat? Mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang kompeten itu sangat penting sekali. Karena pegawai yang kompeten itu bisa untuk meminimalkan fraud yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Karena dengan kompetensi mereka, maka kesalahan-kesalahan atau kecurangan-kecurangan yang terjadi bisa diminimalisir. Sehingga ya, kalau mempromosikan pegawai yang kompeten bukan berdasarkan teman, bukan berdasarkan kerabat, maka secara otomatis akan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang keempat, perusahaan itu harus ya, melakukan pelatihan anti fraud. Karena implementasi anti fraud tanpa ada pelatihan, maka itu juga akan sangat sulit. Yang kelima, budayakan konfirmasi apabila ada isu-isu yang terkait dengan fraud. Supaya bukti-bukti terkait dengan fraud itu terkumpul dengan benar. Karena fraud itu harus ada faktanya juga. Yang keenam adalah bangun disiplin. Membangun sebuah disiplin itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Karena pada dasarnya karyawan itu tidak disiplin. Sehingga perlu dibangun sebuah budaya disiplin pada perusahaan tersebut. Ada beberapa teori terkait dengan fraud ya.
Yang pertama adalah fraud triangle. Di mana dikatakan bahwa kecurangan itu terjadi karena seseorang itu mendapat pressure. Nah, pressure ini bisa berupa finansial, juga bisa berupa mental, bisa juga pressure itu datangnya dari pimpinan. Sehingga memaksa individu yang ada di dalam perusahaan itu melakukan kecurangan. Yang kedua, opportunity atau kesempatan ya. Terkait dengan kesempatan, maka harus ada tolok ukur ya, harus ada SOP yang mencegah supaya individu itu tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan fraud, baik aset misappropriation maupun fraudulent statement dan corruption. Cegah dengan SOP, dan SOP itu harus ada indikatornya. Karena ketika kita akan memperkarakan fraud, itu harus ada tolok ukur yang jelas. Tanpa ada tolok ukur yang jelas, maka kita tidak bisa memberi reward maupun punishment terhadap orang yang melaporkan fraud maupun punishment terhadap orang yang melakukan fraud. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Ini butuh kepemimpinan ya, butuh teladan. Supaya tidak ada istilah rasionalisasi dalam fraud. Tanpa ada teladan, maka seolah-olah fraud itu biasa aja gitu ya. Misalnya saya contohkan tadi, menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga. Ini seolah-olah secara rasional ya biasa-biasa aja. Terus menerima bingkisan dari ya misalnya dari rekan kontraktor, ya kayaknya biasa-biasa aja. Gitu ya. Terus juga memberi kesempatan pada teman dekatnya yang kontraktor untuk membangun sebuah gedung yang tanpa melalui proses pelelangan. Itu juga kayaknya fraud triangle yang dirasionalisasikan. Teori yang kedua itu adalah the fraud diamond. Ya hampir sama ya dengan fraud triangle ya. Ada opportunity, ada rasionalisasi, ada capacity, ada insentif. Ya. Ada capability, ada insentif. Insentif di sini seolah-olah ya kecurangan itu bagian dari insentif informasi yang asimetri tadi. Sedangkan capability ya, itu hampir sama dengan ya capability itu hampir sama dengan mempunyai kemampuan ya, untuk melakukan kecurangan.
yang paling mempunyai kemampuan untuk melakukan kecurangan itu adalah pimpinan. Yang paling punya kemampuan. Bawahan itu tidak mempunyai kemampuan apapun ya untuk melakukan kecurangan. Terutama fraudulent statement dan corruption. Karena kita golongkan bahwa aset misappropriation itu adalah kecurangan tingkat rendah. Karena menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga. Tetapi ketika capability yang bicara, maka pimpinan seperti direktur asuransi Jiwasraya membeli saham, nah itu adalah capability ya. Saham itu selanjutnya adalah merugikan perusahaan itu sendiri. Teori yang ketiga adalah fraud pentagon. Ya, ada yang dinamakan opportunity, ada yang dinamakan pressure, ada yang dinamakan rasionalisasi, ada arogansi, dan kompetensi. Oke, pressure sudah kita bahas, opportunity sudah kita bahas, rasionalisasi sudah kita bahas, arogansi yang belum kita bahas. Ada sebuah teori ya bahwa manusia itu adalah singa yang siap memangsa apapun yang ada di sekitarnya. Sehingga dia hampir tidak mempedulikan etika, tidak mempedulikan kejujuran, ya, karena dia sudah arogansi. Seperti seorang pimpinan arogansi adalah membeli motor gede, ya, yang diprotoli, dinaikkan pesawat, diturunkan tanpa melalui bea cukai. Itu adalah arogansi. Dan arogansi ini memang tidak dimiliki oleh karyawan bawah. Hanya dimiliki oleh tingkat pimpinan. Pimpinan yang arogansi itu cenderung tidak mau menerima masukan dari bawahan. Dia cenderung melakukan tindakan arogansi yang merugikan perusahaan. Baik itu dilakukan secara prosedur maupun secara tidak prosedur. Jadi arogansi ini bukan aja tidak prosedur, tapi secara prosedur ya, dilakukan secara prosedur, bisa juga dikatakan arogansi ketika kegiatan atau aktivitas yang melibatkan perusahaan itu tanpa melalui rapat atau melalui rapat tanpa mendengarkan masukan-masukan yang lainnya. Fraud Pentagon itu juga membukukan kompetensinya. Ya, seseorang ya tentu harus mempunyai kemampuan untuk melakukan kecurangan. Tanpa ada kemampuan untuk melakukan kecurangan, maka kecurangan itu akan lebih mudah
terungkap. Tanpa ada kompetensi, maka kecurangan itu akan lebih nampak secara vulgar, sehingga dia tidak bisa menyimpan kecurangan itu. Kecurangan tidak hanya terjadi secara secara ilegal, secara legal pun bisa terjadi sebuah kecurangan. Contoh ya, ada sebuah proyek kali, ya, pelengsengan kali, ya, memberi tepi kali dengan batu, atau ada pengaspalan jalan, ya. Itu kan harus ada SK-nya kan ya, harus ada APBD-nya. Tetapi ngapain APBD itu kok masih bisa dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Karena apa? Karena mereka mempunyai kompetensi ya, mempunyai kemampuan, mempunyai keahlian untuk melakukan corruption. Oke, demikian ya. Pembahasan kita ya terkait dengan etika dan pencegahan fraud. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.